Shalom saudara, haleluya, selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita sambung bab 8, ayat 29 dan 30. Inilah bahagian keempat dan yang terakhir dari dua ayat ini. Ya, dengan tajuknya dibenarkan dan dimuliakan. Mari kita lihat ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah firman Tuhan. Dalam edisi pembelajaran sebelum ini, kita telah lihat janji Allah yang memastikan rencana keselamatannya bagi manusia tidak akan gagal. Keselamatan yang dianugerahkan Tuhan bagi manusia ya pasti akan digenapi. Kita memiliki jaminan yang kuat kepastian keselamatan ini hanya kerana keselamatan itu adalah pekerjaan Tuhan dari awal hingga akhir. Ya, saudara lihat dua ayat ini, perhatikan perkataan-perkataan yang menunjukkan tindakan-tindakan Tuhan, ya, yaitu dipilihnya, ditentukannya, dipanggilnya, dibenarkannya, dimuliakannya. Ya, perhatikan semua tindakan-tindakan ini adalah pekerjaan siapa? Ya, semua ini adalah pekerjaan Tuhan. Ya, kerja keselamatan itu adalah kerja Tuhan dari permulaan hingga akhir. Ya, saudara, jika Tuhan yang bekerja, maka Tuhan juga akan menyempurnakan pekerjaannya. Ya, kita telah lihat penjelasan kepada beberapa perkataannya sebelum ini. Ya, saya akan memberi ringkasan kepada beberapa perkataannya sebelum kita lanjut kepada perkataan-perkataan yang terakhir, yaitu dibenarkan dan dimuliakan. Ya, yang pertamanya dipilihnya. Nah, ini adalah keputusan Tuhan untuk mahu selamatkan manusia. Dan Tuhan telah membuat keputusan ini sebelum dunia dijadikan. Ya, bermaksud Tuhan tahu manusia akan jatuh dalam dosa. Dan Tuhan boleh saja menghapuskan manusia yang telah melanggar hukumnya dan menciptakan suatu lagi keturunan manusia yang baru yang lebih baik. Tapi Tuhan memilih untuk mahu selamatkan manusia. Itulah keputusan Tuhan. Tuhan tidak mau manusia binasa. Ya, pemilihan Tuhan sudah pastinya berdasarkan kasih-Nya, ya, seperti mana yang dinyatakan dalam Yohanes 3:16. Kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, perkataan yang keduanya ialah ditentukannya. Ya, saudara, kalau Tuhan telah membuat keputusan memilih untuk selamatkan manusia, maka manusia pasti akan mendapat keselamatannya. Dan yang diselamatkan itu akan ditentukannya untuk sesuatu, yaitu ya ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya, Tuhan akan bekerja ya dalam hidup kita, mengubah kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya, Tuhan telah membuat ketetapan ini dari semula.
Ya, dari semula, yaitu sebelum dunia dijadikan, dan Tuhan sudah ada rencana. Ya, manusia yang diselamatkan harus menjadi seperti Yesus, ya, bukan lagi menjadi seperti Adam, ya, menjadi serupa Yesus yang benar dan sempurna, bukan menjadi seperti Adam yang berdosa karena ketidaktaatannya. Ya, perkataan yang ketiga adalah dipanggilnya. Ya, dalam ayat yang ke-30 ya. Nah, kalau yang dipilihnya dan ditentukannya itu adalah dari semula, ya, yaitu sebelum dunia dijadikan, maka yang dipanggilnya itu adalah sekarang. Nah, ini adalah panggilan keselamatan. Nah, panggilan ini adalah panggilan keselamatan, ya. Panggilan keselamatan yaitu yang dari dalaman. Ianya bukan suatu jemputan untuk menerima keselamatan, seperti berkata, oh, marilah, marilah, ya, terimalah panggilan keselamatan ini. Ya, itu bukan maksudnya, ya, untuk menerima keselamatan. Ya, sebenarnya orang yang dipanggil itu sudah pun diselamatkan. Ya, karena panggilan di sini berkait rapat dengan perkataan yang seterusnya, yaitu mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Ya, saudara, panggilan keselamatan ini sekali lagi menunjukkan pekerjaan keselamatan itu adalah dari Tuhan. Ya, dan panggilan keselamatan ini adalah panggilan yang berkesan dan sempurna. Ya, saya telah memberikan satu contoh sebelum ini, ya, tentang seorang yang mau memasak sesuatu makanan selepas dia balik dari pekerjaannya. Ya, tetapi rancangannya itu boleh dihalang. Dihalang oleh beberapa faktor yang tak dapat dielakkan. Ya, sebaliknya, ya, rancangan Tuhan untuk menyelamatkan manusia tidak dapat disekat, ya, tidak dapat dihalang oleh apa-apapun. Ya, dalam kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan, rencana keselamatan Tuhan pasti akan digenapi dari awal hingga akhir. Ya, jadi panggilan keselamatan ini adalah panggilan dari Tuhan. Ya, bukan usaha manusia. Tak pernah usaha manusia. Manusia tidak akan dapat menyelamatkan diri. Ya. Nah, mungkin ada orang akan berkata, tapi bukankah saya yang memilih untuk percaya? Dan karena saya percaya, saya diselamatkan? Nah, soalannya, adakah ini bermaksud melalui usaha Anda yang percaya, maka Anda diselamatkan? Yaitu usaha Anda yang menyelamatkan diri? Tidak. Tuhan yang memanggil Anda. Tuhan yang telah memberikan Anda iman untuk percaya. Ya, saudara, lihat ayat ini dalam 2 Timotius bab 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita. Siapa? Dia, yaitu Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan kita. Dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Tuhan yang memanggil kita, ya, bukan berdasarkan perbuatan kita. Ya, saudara lihat jelas panggilan yang bukan berdasarkan perbuatan atau kewajiban keagamaan atau ibadah kita. Tidak. Lalu kalau bukan berdasarkan perbuatan kita, berdasarkan apa? Ya, baca lagi perkataan-perkataan yang seterusnya. Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman
Inilah dia pemilihan Tuhan yang telah memilih Kristus sebagai penyelamat yang akan mengorbankan diri sebelum permulaan masa lagi. Ya, saudara, baca sekali lagi ayat ini. Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ya saudara, Tuhan yang memanggil kita dengan panggilan kudus. Ya, yaitu Tuhan menyadarkan kita bahwa kita adalah orang berdosa dan memberikan kita iman untuk percaya. Maka saudara, iman itu adalah anugerah dari Tuhan untuk kita percaya, ya. Saudara, karena iman itu adalah anugerah daripada Tuhan, jagalah iman itu, tumbuhkan iman itu, ya. Dan Alkitab mengatakan bahwa semua orang yang tidak percaya telah mati dalam pelanggaran dan dosa. Telah mati dalam pelanggaran dan dosa. Ya, ada disebut di dalam Efesus bab 2 itu. Ya, orang mati tidak boleh percaya kepada Yesus. Tak boleh. Kalau sudah mati tak boleh percaya. Ada seorang profesor bertanya soalan ini. Apa yang boleh dilakukan oleh seorang yang telah mati? Dan seorang pelajar menjawab, hanya mereput dan menjadi busuk sahaja. Itulah yang boleh dilakukan oleh orang mati dengan dosanya. Orang mati tak boleh percaya kepada Yesus. Maka apabila seseorang mau percaya kepada Yesus, iman mesti diberikan kepada orang itu untuk percaya. Tuhan akan memberikan hati yang baru dan melakukan perubahan dalam hidupnya. Amin. Ya. Maka saudara, sekarang kita lihat dua perkataan yang selanjutnya, yaitu dibenarkan dan dimuliakan. Orang yang telah diselamatkan, maka dialah yang dibenarkan. Ya, perkataan dibenarkan bukan lagi asing dalam surat Roma ini, ya. Ia adalah perkataan yang banyak kali disebut Paulus dalam surat ini dan telah kami jelaskan di awal bab-bab yang lalu. Nah, ingat saja senario mahkamah. Ya, kita sepatutnya dihukum kerana telah melakukan kesalahan. Tapi kita diistiharkan tidak bersalah, maka dibebaskan. Ya, segala tuduhan dijatuhkan dan kita keluar sebagai orang yang bebas, orang yang benar. Ya, dan ini yang seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Ya, Tuhan melakukan satu reversal atau menterbalikkan keadaan kita, ya, dari seorang yang bersalah menjadi seorang yang benar, seorang yang sempurna, yang telah diperbenarkan Tuhan. Haleluya. Ya, dan perkataan yang terakhir ialah dimuliakan. Dan dikatakan barang siapa dibenarkan, ia akan dimuliakan. Nah, dimuliakan itu adalah permuliaan kita, glorification, ya, yaitu apabila seseorang percaya itu telah meninggal dunia, maka ia akan kembali kepada hadirat Tuhan yang penuh kemuliaan. Ya, dan terutamanya ini akan berlaku apabila Yesus datang kembali kali keduanya, ya. Maka saudara, permuliaan ini adalah sesuatu di masa depan untuk orang-orang percaya dan tidak akan berlaku selagi kita ada di dunia ini. Saya belum dimuliakan, ya, tetapi akan dimuliakan.
Ya, saudara, saya harap Anda dapat ikut ini ya. Permuliaan itu adalah sesuatu yang masa depan. Ya, tetapi dalam terjemahan teks bahasa Inggris, ya, lebih jelasnya di sini ialah semua kata-kata kerja dalam dua ayat ini, yaitu ayat 29 dan 30 adalah dalam bentuk past tense. Past tense, sudah pun terjadi. Nah, lihat ayatnya. For whom he foreknew. Foreknew itu past tense. Predestined itu juga past tense. Called. Call ini juga adalah past tense. Justified. Justified ini past tense. Dan yang akhirnya glorified. Glorified itu past tense. Yaitu semuanya ini telah pun terjadi. Semua keadaan di sini atau proses perkembangan ini telah pun berlaku. Past tense, ya, bukan present tense sedang terjadi atau future tense akan terjadi, tetapi past tense, yaitu telah terjadi, already happen, yaitu seorang yang telah diselamatkan telah pun dimuliakan, already glorified. Soalannya, bagaimana saya boleh dimuliakan pada masa lalu, sedangkan permuliaan itu adalah sesuatu yang akan terjadi pada masa depan, future. Bagaimana Tuhan ya boleh berbicara tentang permuliaan yang akan datang sebagai sesuatu yang telah terjadi? Macam mana boleh terjadi ini? Nah, inilah jawabannya. Permuliaan kita adalah sesuatu yang sangat pasti, ya, sehingga Tuhan menyebutnya sebagai sesuatu yang telah terjadi. Ya, maka sama ada past tense kah, present kah, future tense kah, saudara, permuliaan kita adalah sesuatu yang pasti. Kita pasti dimuliakan. Wow, saudara, luar biasa. Ya, saudara, begitulah kuatnya jaminan keselamatan kita ini. Ya, dan janji jaminan keselamatan ini datang dari Tuhan sendiri dan tidak berdasarkan usaha kita. Ya, tak pernah berdasarkan usaha kita. Kita sendiri pun tidak tahu apa yang akan terjadi esok, apalagi masa depan. Kita tidak dapat mengawal masa depan kita. Ya, saudara, tetapi dua ayat yang kita telah belajar ini, kita telah diberi suatu rencana Tuhan yang paling indah. Suatu janji jaminan yang paling kuat bahwa kita yang ditentukan dari semula untuk diselamatkan. Kita akan menjadi serupa gambaran anaknya Yesus Kristus. Ya, dan karena itu kita yang dibenarkan, kita juga yang akan dimuliakan. Haleluya. Dan saudara, inilah juga yang dikatakan oleh Yohanes dalam 1 Yohanes bab 3 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Ya, lihat di sini saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok atau masa depan kita. Akan tetapi, sambung ayat ini berkata, kita tahu. Nah, inilah dia keyakinan orang-orang percaya ya, bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Wow. Ya, saudara, apabila Yesus menyatakan dirinya kelak dalam keadaannya yang sebenarnya, maka sudah pastinya ya Yesus akan datang dalam kemuliaannya yang paling ajaib sekali, ya, dan kita akan menjadi sama seperti Dia dalam bentuk fisikal, bukan lagi spiritual. Haleluya. Ya, kita akan jadi sama seperti Dia yang dibentuk dalam kemuliaan yang semakin
membesar dalam kemuliaan Yesus, kemuliaannya yang kekal. Ya, Paulus mengesahkan ini juga dalam Kolose 3:4. Kolose 3:4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Haleluya. Suatu rencana Tuhan yang begitu luar biasa dan jaminan keselamatan Tuhan yang begitu pasti. Dan karena kerja keselamatan itu datang dari Tuhan, maka kita boleh pasti bahwa Tuhan akan menyelesaikan dan menyempurnakan pekerjaan keselamatannya dalam diri kita. Haleluya, inilah harapan bagi setiap orang percaya. Ya saudara, kalau kita pikirkan lagi, sebenarnya tidak ada seorang pun yang layak diselamatkan. Tidak layak. Karena kita semua telah berdosa, telah melanggar perintah Tuhan. Kita telah hilang kemuliaan Allah. Dan karena itu, kita semua patut dihukum. Kita semua patut mati. Tiada sesiapa yang selayaknya hidup. Tapi Tuhan telah merencanakan keselamatan dari awal sebelum dunia dijadikan. Dan Tuhan lakukan itu dengan mengutus anaknya untuk mati, membayar segala dosa kita, sehingga hutang dosa kita dihapuskan, dan kita dibebaskan, dibenarkan, dan dimuliakan. Wow, kita mendapat kembali kemuliaan kita. Dan saudara, tidak akan ada apa-apa atau sesiapa pun yang akan dapat merosakkan keselamatan yang sudah kita miliki dalam Tuhan Yesus. Ya, bagaimana kita tahu keselamatan kita adalah sesuatu yang pasti? Yaitu tidak akan ada apa-apa atau sesiapa pun yang dapat merosakkannya. Nah, inilah perbincangan dalam petikan yang akan datang. And so, stay tuned. Ya, teruslah mendengar, teruslah mengikut siri pembelajaran surat Roma ini. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk pengajaran yang telah kami terima. Sungguh-sungguh luar biasa. Ya Tuhan, janji-Mu yang telah menjamin keselamatan kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah memberikan kami jalan keselamatan. Engkau telah menghapus segala hutang dosa kami. Engkau telah menebus kami dan menjadikan kami benar dan malah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu yang dibenarkan dan dimuliakan. Haleluya. Kami ada hidup yang baru. Kami ada harapan baru. Maka kami harus menjalani hidup dengan penuh beriman dan bersyukur kepada kebaikan-Mu ya Tuhan. Tolong kami untuk hidup kudus dan benar di dunia ini dengan meninggalkan segala kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita dapat hidup sebagai orang yang bijak, yang adil, yang taat, setia beribadah kepada Tuhan, sementara kami menantikan penggenapan sepenuhnya pengharapan kami yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau telah mendengar doa kami dan akan menjawab seturut kehendak-Mu bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara. Kiranya firman Tuhan akan terus memberi keyakinan kepada kita, ya, untuk terus hidup beriman dan setia kepada Tuhan. Ya, ingatlah pesanan Tuhan Yesus, hiduplah dalam keadaan yang berjaga-jaga, ya. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadilah orang bijak yang mengerti kehendak Allah dan melakukannya.
Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.